Ada kembali bersama kami di NTV Sport, sudah bersama Bro Marco, itu saatnya kita gocek Bro Marco. Yes. Tadi sudah dibahas, sudah di-spill bahwa kita akan bicara soal Piala AFF di mana pelatih John Herdman adalah penentuan laga perdananya. Ini racikan perdananya di turnamen resmi. Ya, Jadi sebelumnya kan dia udah pernah di laga uji coba lawan Oman sama Mozambik kemarin. Ya. Tapi di turnamen resmi ini adalah laga perdana atau racikan perdana John Herdman. Ya. Dan ini kalau kita tahu Piala AFF ini, Irsal, Ya. walaupun ini hanya lintas Asia Tenggara, tapi ini adalah salah satu turnamen yang paling klasik lah, boleh dikatakan di kawasan Asia Tenggara. Dulu namanya Piala Tiger. Tapi kita pernah menjadi juara ya? Pernah hampir. Belum pernah juara. Jadi masalahnya kita belum pernah juara di Piala AFF, hanya berstatus sebagai runner up. Jadi kita ini adalah kesempatan atau peluang Indonesia kembali, apakah kita akan menjadi juara untuk tahun ini. Jadi menghapus rasa penasaran. Nah, pertanyaannya, Indonesia masuk di grup A. Ya, di grup Nah, A. bagaimana statistik para lawan-lawannya ini menurut Bro Marco? Kalau kita lihat di sini, Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja, Timor Leste, lalu ada Vietnam, ada Singapura juga. Ya. Yang menarik sebenarnya ini adalah kekuatan, kalau kita berbicara peta kekuatan di Asia Tenggara sebelumnya, ada beberapa yang memang boleh di-highlight bahwa Vietnam ini akan menjadi lawan yang cukup berat. Di mana mereka ini memang sudah pernah juara Piala AFF juga, dan Indonesia beberapa kali ketemu, walaupun di 2 pertemuan terakhir Indonesia bisa mengalahkan Vietnam, namun secara historis mereka di Piala AFF ini cukup lawan yang sangat tangguh, boleh dikatakan begitu. Tapi kalau melihat setahun belakangan, perkembangan sepak bola Asia Tenggara juga cukup berkembang pesat. Bukan hanya dari sektor pembinaannya saja, tapi ada pemain-pemain naturalisasi yang ditambahkan. Karena bukan hanya Indonesia aja yang menggunakan pemain-pemain diaspora, tapi pemain-pemain atau tim negara-negara Asia Tenggara lainnya juga melakukan hal yang sama. Contohnya Kamboja di sini, mereka ada 10 pemain naturalisasi mereka yang akan tampil bersama Kamboja, dan ini kemarin udah dinotis juga sama pelatih John Herdman. Salah satunya adalah pivot Barga, itu adalah mantan pemain Bali United kalau nggak salah, dia berposisi sebagai sayap. Ini akan memperkuat Kamboja. Jadi kalau kita ingat, Kamboja dulu adalah negara dengan pemain-pemain yang memang berasal dari lahir tumbuh di Kamboja. Kalau kali ini mereka memiliki pemain naturalisasi, dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat pelatih John Herdman. Lalu ada juga Vietnam. Vietnam juga masuk dalam radar pelatih John Herdman, karena memang punya 5 pemain naturalisasi juga, dan mereka ini cukup agresif dalam melihat perkembangan sepak bola Indonesia, dan mereka itu mengirimkan pelatihnya Kim Sang-sik kemarin ke Indonesia untuk melihat pertandingan uji coba yang dipimpin oleh John Herdman. Jadi mereka memantau terus perkembangan Indonesia, dan ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri juga buat John Herdman, karena dia akan tim yang sudah ditanganinya walaupun masih baru itu sudah diamati oleh tim lawan, khususnya Vietnam, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memang masih salah satu tim yang paling ditakutin juga di Asia Tenggara. Nah, kalau Timor Leste mungkin tidak terlalu banyak perubahan, karena mereka memang secara geografis juga mereka banyak pemain yang keturunan Portugal juga di sana, dan Indonesia juga walaupun nanti main di Timor Leste, mereka tidak main di Timor Leste tapi akan bermain di Thailand. Jadi ini pertandingan Timor Leste kandang tapi rasa tandang, seperti itu. Jadi ini sebenarnya peta kekuatan yang memang tidak banyak berubah, hanya saja memang itu tadi masuknya pemain-pemain naturalisasi ini akan membuat kekuatan tim yang sebelumnya kita anggap memang jauh di bawah kita, itu mungkin akan berubah seperti itu. Nah, ini pemain naturalisasi terbanyak di Kamboja, tapi bukan berarti bahwa Kamboja ini merupakan lawan yang berat bagi John Herdman begitu ya? Di atas kertas sebenarnya harusnya bukan, selama ini tidak pernah, jarang merepotkan Indonesia. Tapi kalau kita lihat di sektor umur, mereka kemarin juga bermain cukup baik di U19. Dan ini akan menjadi pertemuan Indonesia dengan Kamboja pertama, di mana mereka akan menggunakan banyak pemain naturalisasi. Jadi kita akan melihat bagaimana kekuatan. Jadi kita juga sebenarnya banyak pemain diaspora kan sebenarnya yang ada di Indonesia. Tapi kita tidak bisa menurunkan kekuatan terbaik pemain-pemain diaspora, karena memang ini bukan agenda FIFA. Jadi klubnya tidak bisa mengizinkan mereka untuk main di Piala AFF. Nah, sementara Indonesia ini John Herdman mempercayai bahwa komposisinya lebih banyak pemain lokalnya. Apakah menurut Anda kansnya seperti apa kalau bisa dilihat dari kemampuan pemain lokal kita? Jadi ya mayoritas mostly nanti pemain-pemain yang bermain di Liga atau Super League Indonesia. Tapi secara
kualitas sebenarnya nggak jauh berbeda karena pemain-pemain diaspora yang sebelumnya bermain di Eropa juga saat ini sudah banyak yang bermain di Indonesia. Ada Tom Haye, ada Eliano Reinders juga, Ragnar Oratmangun juga baru bergabung dengan Persib, Sandy Walsh juga baru bergabung dengan Persib. Lalu di ada siapa lagi ya? Banyak pemain yang udah masuk lah ke Super League. Jadi artinya pemain-pemain diaspora sebelumnya itu udah main di Indonesia. Jadi kekuatannya sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Paling tidak minus J.I. Jazz, kiper 2 Martin Paes sama Emil Audero, lalu ada Calvin Perdong sama Joy Pelupesi mungkin. Tapi rata-rata sebenarnya kita juga memiliki banyak pemain-pemain diaspora yang akan bisa tampil juga nanti di Piala AFF. Oke. Bagaimana dengan kabar? Katanya ada beberapa pemain yang memang tidak dipakai oleh John Hartman. Jadi persiapan untuk Piala AFF ini sudah dilakukan itu hampir berapa minggu ya? Udah hampir 3 minggu, mungkin hampir sebulan ya. Di Bali, itu pertama John Hartman itu memanggil 50 nama. Jadi ada 50 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC dalam 2 gelombang. Nah, di perjalanan ada beberapa pemain. Nah, saat ini sebenarnya John Hartman itu udah punya mengantongi 26 nama. Jadi dia itu nanti akan mendaftarkan 23 nama untuk main, tapi dia itu ingin mengkeep atau menyimpan 26 nama setidaknya. Namun di perjalanannya ada beberapa pemain yang memang tidak bisa ikut ambil bagian. Contohnya Yakob Sayuri. Di sini Yakob Sayuri akhirnya memutuskan mundur dari pemusatan latihan karena cedera. Lalu ada juga Mauro Gistra yang bermain di posisi striker juga cedera. Sementara Luke Fikri yang baru dinaturalisasi, yang baru menjadi WNI juga akhirnya tidak bisa dipakai untuk Piala AFF karena tidak diizinkan oleh klubnya Maktur FC. Jadi kita tadi saya katakan bahwa ini bukan agenda FIFA. Jadi tidak ada kewajiban klub sebenarnya, terutama klub-klub yang di Eropa itu untuk melepas pemainnya ke timnas Indonesia atau ke timnas negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi ini menjadi sebuah batusan tantangan lah buat John Hartman karena memang dia tidak bisa menurunkan skuad yang memang terbaiknya seperti itu. Oke, dengan kendala ini kita bisa mengira nggak siapa yang kemudian akan paling yakin dipilih oleh John Hartman dalam memperkuat timnas kita? Ya, jadi kalau saat ini pengumuman akan dilakukan di Jakarta. Dia akan mendaftarkan 23 nama seperti yang saya katakan tadi. Lalu tapi dia akan tetap mengkeep 26 ini untuk jaga-jaga. Nanti kalau ada yang cedera dia akan ada 3 pemain cadangan. Namun kalau kita lihat siapa kira-kira yang mungkin yang akan dipilih John Hartman, itu sebenarnya sudah cukup tergambar lah dari beberapa komposisi pemain yang diturunkannya sebelumnya saat bertanding uji coba atau beberapa nama yang memang cukup populer atau cukup bermain baik di Super League musim lalu. Namun yang menarik sebenarnya wajah-wajah baru yang ditunggu para pecinta sepak bola Indonesia. Selain diberi kesempatan, apakah nama-nama baru itu juga cukup dipertimbangkan? Iya, ini merupakan salah satu nama-nama yang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari komposisi tim inti nanti boleh dikatakan. Baik, ini ada 3 siluet. Artinya Marco akan membahas 3 nama teratas? Iya, ini sebenarnya nama-nama yang nantinya kemungkinan ini akan menjadi boleh dikatakan wajah-wajah baru lah di timnas Piala AFF atau timnas Indonesia karena sebelumnya mereka ini jarang bermain untuk timnas Indonesia. Salah satunya yang pasti sektor kiper. Sektor kiper sebenarnya ini menjadi salah satu sektor yang paling mungkin akan mendapat tambahan nama baru karena saat ini hanya ada 2 nama kiper di sana, dan Nadeo di mana sama kiper PSIM, satu di timnas Indonesia, dan itu masih ada 2 nama aja. Jadi dia butuh 1 lagi untuk 3 nama. Biasanya kiper itu ada 3 nama yang harus termasuk Cahaya Supriyadi. Iya, Cahaya Supriyadi betul. Cahaya Supriyadi dari PSIM. Nah, tinggal 1 lagi ini. Siapa kira-kira yang akan ditunjuk oleh John Hartman? Ada nama Teja Paku Alam di sana. Ada juga ada kiper Persis Solo juga di sana. Dan ini 2 ini kemungkinan Teja ini sebenarnya yang paling dianggap layak masuk timnas Indonesia, tapi mengingat usianya memang yang sudah tidak muda lagi, dan ini beberapa kali dipanggil tapi tidak masuk komposisi pemain. Jadi mungkin nama Teja tidak akan ada di bagian kiper. Lalu ada di bek kiri juga, kalau kita lihat bek kiri, ini ada nama Matthew Baker. Matthew Baker ini... berarti ini udah selesai dibahas soal kiper ya? Ya, kiper, salah satu pasti namanya kiper. Maksudnya akan dipanggil atau wajah baru itu akan ada di posisi kiper. Entah itu Teja atau kiper Persis Solo ataupun mungkin nama-nama lain. Tapi yang pasti ada di posisi kiper. Lalu ada di posisi belakang karena kita mengingat ada Justin Hubner yang tidak bisa main. Lalu ada juga Calvin Perdong yang nggak bisa main karena mereka itu tidak dilepas klubnya. Kalau Justin Hubner sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari klub, tapi kemungkinan besar
karena dia bermain di Fortuna Sittard, mereka akan ada uji coba juga, lalu nanti juga akan bertanding mulai 8 Agustus, Eredivisie sudah mulai. Nah, ini mungkin kemungkinan mereka tidak akan dilepas. Jadi artinya di sektor belakang, John Hartman membutuhkan nama sosok yang memang bisa memperkuat atau mempertebal barisan belakang timnas Indonesia. Nah, nama Matthew Baker. Baker ini sebenarnya bukan nama baru karena dia udah debut kemarin di uji coba lawan Oman. Nah, hanya saja dia memang pemain muda yang memang sedang dipersiapkan untuk menjadi pelapis atau regenerasi bagi back-back yang ada di Indonesia saat ini. Nah, ini mungkin kemungkinan akan masuk di sini nama Matthew Baker. Lalu yang di depan tentunya dari posisi striker. Di posisi striker, Ole Romeni juga yang baru pindah ke Fortuna Sittard. Artinya nasibnya sama dengan Justin Hubner. Kemungkinan juga dia akan sulit untuk bergabung dengan timnas Indonesia karena agenda klubnya udah mulai berjalan. Jadi di sektor penyerang tentu saja membutuhkan sosok baru lah untuk di skuad John Hartman. Ada nama Axel Runtukahu di sini. Axel ini pemain Persija. Dia pemain yang memang boleh dikatakan striker lokal yang cukup subur lah untuk musim lalu. Jadi ini mungkin nama-nama yang nanti akan masuk dalam tim 23 nama yang akan dibawa atau didaftarkan John Hartman ke AFF 2026. Oke, kita lihat nanti ya. Tapi kalau tadi Marco bilang bahwa kita sebenarnya pernah selangkah menuju juara, begitu ya. Rasanya tidak terlalu sulit kalau kita mengulang itu dan bahkan butuh satu langkah lagi untuk juara. Itu yang sulit. Karena kita udah bolak-balik mengulang itu, masuk final bolak-balik tapi nggak juara. Nah, kalau menurut analisa seorang Marco begitu ya, padahal kita cuma tinggal satu langkah lagi. Sebenarnya lawan-lawannya bisa kita lewati. Apa yang kemudian menjadi tantangan bagi timnas kita untuk dapat gelar juara AFF? Iya, sebenarnya kita udah berulang kali ya, kalau nggak salah 6 atau 5 gitu lah. Kita sebagai finalis gitu. Terakhir itu, kalau yang saya saksikan 2010, itu kita tinggal selangkah. Kita cuma kalah sekali di 2010. Dari seluruh pertandingan sampai ke final itu cuma kalah sekali tapi nggak juara. Jadi faktor yang paling utama itu tentunya mental sih. Jadi mental juara itu memang harus ada gitu. Jadi kalau itu dimiliki, aku pikir sih dengan kekuatan atau komposisi pemain yang dimiliki John Hartman saat ini, paling tidak ya kita berdoa berharap tentu juara, tapi paling tidak masuk final aja dulu nih, masuk final dulu. Nah, nanti kita berdoa lagi nih pas di final biar juara gitu loh. Karena kita... itu juga sesuai sesuatu pencapaian begitu ya. Kalau menurut Marco ini timnas kita antara tandang dengan kandang itu juga menjadi tantangan tersendiri nggak? Karena kita pernah menang melawan Thailand di Pakansari, yang notabene kandang. Yes. Ya, menurut Anda seperti apa? Ya itu tadi makanya 2010 juga kejadiannya sama. Di Indonesia kita berjaya, sapu bersih semua kemenangan. Tapi ketika kita bertandang ke Bukit Jalil, kita kalah. Lalu balik ke Indonesia menang lagi, tapi agregatnya kurang. Begitu juga dengan lawan Thailand juga. Di Indonesia kita menang, tapi ketika main ke Thailand kita kalah. Jadi mental itu sangat penting. Artinya pembentukan mental menjadi PR utama John Hartman? Iya betul. Jadi bukan pembentukan mental sebenarnya. Pemain yang harus menumbuhkan mentalnya. Tapi nggak harus lewat latihan militer juga, nggak harus. Jadi bisa dengan kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri aja. Seperti biasa bukan skor, tapi bagaimana kepercayaan Marco bahwa Indonesia dapat masuk ke final paling tidak. Ya, kalau ke final sih, makanya gue bilang, satu persatu dulu, masuk final aja dulu, nanti habis itu kita berdoa lagi biar bisa juara. Juara lagi. Tapi yang pasti kita membutuhkan ini menjadi trofi perdana timnas Indonesia bersama John Hartman. Waktu kita terbatas, luar biasa. Terima kasih Bro Marco telah bergabung bersama kami di Gocek Bro Marco. Kita kembali saja di berikut NTV Sport. Segera kembali.